IT Real Talk bersama PT Sterling Tulus Cemerlang. Ngobrolin pengalaman nyata di dunia IT bareng narasumber-narasumber yang kompeten. Selamat datang kembali teman-teman semuanya di podcast PT Sterling Tulus Cemerlang IT Real Talk. Kembali kita kedatangan seorang yang sangat expert. Kali ini kita kedatangan dari Siemens Indonesia. Teman-teman semua, kita akan belajar nih dari Siemens mengenai teknologi yang mereka punya ya. Kita kenal Siemens punya banyak teknologi ya. Nah, saya kedatangan Pak Yeli Yoselino ya Pak, ya, yang merupakan Enterprise Solution Consultant dari Siemens Indonesia nih. Selamat datang nih Pak Yeli, terima kasih buat waktunya Pak. Terima kasih. Buat ngeramein podcastnya kami di Sterling Tulus Cemerlang Pak. Silakan Pak, Bapak bisa perkenalkan sedikit gitu ya. Kalau lihat dari tampilannya ya nggak terlalu jauh nih dari saya nih. Mungkin udah 30 tahun juga pengalamannya. Silakan Pak, background sedikit di Siemens, apa nih Pak yang Bapak handle sekarang? Oke, ya terima kasih Pak atas undangannya. Sama-sama. Jadi ya kalau kita bicara tentang background, memang saya banyak berkecimpung di ERP, MES dan juga shop floor data collections. Ya, jadi saat ini saya sebagai Enterprise Solution Consultant di Siemens. Ya, saya menghandle produk seperti MES dan juga Advanced Planning dan Scheduling yang akan kita gali lebih dalam. Oke, kita akan bahas Advanced Planning Scheduling ya. Tapi mohon maaf nih Pak, mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak terlalu familiar tuh Pak. MES tuh apa singkatannya tuh Pak? Oke. Itu makhluk apaan tuh? Ya, kalau kita bicara MES kan sebenarnya Manufacturing Execution System. Ya, jadi kalau kita kalau mau menggali lebih dalam tentang MES, sebenarnya kan dia ada satu piramida yang kita sebut sebagai piramida MES ini dari level 0 sampai level 4. Ya, jadi MES itu sendiri berada di level 3. Ya, level 4 itu adalah ERP dari Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk APS-nya, Advanced Planning Scheduling itu kita sebut sebagai level 3,5. Oke. Menjebatani antara ERP system dan kita punya MES, yaitu execution-nya. Sebelum kita turun lebih ke bawah, ke SCADA, ke PLC, sampai ke level 0, yaitu mesinnya sendiri. Waduh, jadi kita sampai ke mesin gitu Pak ya, di produksi ya. Ya, hari ini kita bahasnya benar-benar untuk APS Pak, ya lebih APS, ke planning dan scheduling planning dan scheduling ya, dan ini biasanya dibutuhkannya sama teman-teman manufacturing nih Pak ya. Manufacturing ya. Ya. Kami soalnya di Sterling itu kita ada beberapa industri Pak. Jadi kita di retail, kita ada di distribusi. Nah, hari ini kita khusus teman-teman bahas mengenai industrinya manufacturing dan sangat deep ya, advanced planning dan scheduling ya. Oke Pak, sebenarnya Pak produk ini tuh buat apa Pak? Karena saya udah punya ERP Pak katanya. Ya kan? Iya. Ya benar sekali Pak. Jadi kalau misalnya Bapak bilang ya saya sudah punya ERP, ya memang ERP itu bisa memberikan kita satu planning, yaitu long term planning. Ya kita punya di situ kita punya yang namanya planning system. Ya jadi kita tahu bahwa kita punya tahun ini kita mau bikin apa yang kita sebut sebagai MPS, Master Planning, Master Production Schedule, ya kan. Kemudian di situ pun setelah itu kita melakukan MRP, ya kan, MRP terhadap kebutuhan material dari yang mau kita produksi selama ini, ya kan. Nah setelah itulah itu semua adalah planning, Mbak. Tapi kalau kita bicara scheduling itu lebih mendetail bahwa saat ini, hari ini berapa banyak produk yang akan saya produksi. Ya kemudian khusus untuk make to order kita tidak bisa tahu bahwa apakah hari ini akan masuk berapa order, besok akan masuk berapa order, dan apakah order yang masuk itu akan mengganggu produksi saat ini yang sedang berjalan. Itulah sebabnya kenapa Bapak bilang bahwa di ERP ada. Memang ERP ada long term planning, tapi kalau scheduling secara detail itu susah didapatkan. Makanya tadi di awal saya sempat sebut bahwa scheduling itu lebih ke 3,5. Ya, jadi artinya sebelum kita turun ke
kita turun ke level 3 which is MES ya. Disitulah dia membantu kita membariskan kita punya schedule dengan bagus untuk dieksekusi gitu Oke, Pak. oke, oke. Nah, kalau gitu pain-nya ini pain di sisi siapa nih Pak? Kalau di dalam industrinya manufaktur atau di dalam user manufaktur Pak untuk software advanced planning dan scheduling ini? Oke, Pak, ini kalau kita bicara tentang PEN ini ya, di dalam setiap perusahaan itu dia pasti ada 3 stakeholder yang terpengaruh. Oke. Ya, 3 stakeholder itu siapa? Pertama adalah sisi produksi. Sisi produksi di situ ada supervisor, di situ ada operator. Mereka harus memikirkan ya tentang hari ini saya harus produksi apa, ya. Kemudian kalau mesin saya breakdown, apa yang harus saya lakukan? Oke. Ya. Yang kedua adalah planner itu sendiri, Pak. Oke. Ya, kalau planner itu kan dia harus berpikir bahwa dengan material sebanyak ini dan jadwal produksi sebanyak ini, apakah saya bisa memenuhi kebutuhan? Ya, itu kan planner. Ya, planner lebih berpikir kepada resourcesnya. Ya, kalau kita masuk lagi yang ketiga adalah sales, tentu saja. Sales harus memenuhi kebutuhan dari customer bahwa betul. oh customer A maunya selesai jam sekian tanggal sekian. Oke. Ya, customer B pokoknya besok harus selesai. Ya, Jadi ya, ya. itulah tiga stakeholder yang memiliki pain point-nya masing-masing. Oke. Ya, jadi Oke. itu boleh kita katakan bahwa dengan advance planning dan scheduling kita akan bisa benar-benar menghandle ketiga stakeholder ini. Oke. Nah, Oke. membuat mereka happy gitu loh. Oke, oke. Ya. Yang pastinya tujuan akhirnya kita mau buat customer kita lebih happy ya, pasti. itu pasti ya, jelas itu betul, sebenarnya. Pak. Pak, berarti kalau saya boleh lihat, kalau tadi Pak Yeli juga udah singgung ya mengenai make to order ya. Make to order kan juga memang tantangannya karena kadang-kadang kita nggak tahu ya, nggak tahu berapa banyak gitu kan. Dan apalagi kalau make to ordernya berubah terus begitu ya Pak ya. Artinya barangnya relatively nggak sama itu aja ya. Betul nggak begitu Pak maksudnya? Barangnya ini berubah terus setiap saat dipesan beda gitu ya. Ya Pak, kalau kita bicara tentang make to order kan ada yang repeat. Betul. Ya, kalau Nah, repeat iya, itu repeat. oke, no problem. Ya kan, tapi kan ada yang new. Ya kan, ya new walaupun hanya berubah sedikit desain aja itu sudah termasuk new order. Ya kan, kalau repeat order kan udah berulang-ulang terus. Iya, Ya iya, itu iya. kita melihat bahwa di sini memang banyak sekali perubahan-perubahan yang Oke. mau itu repeat maupun itu new order itu semuanya akan menjadi satu tantangan tersendiri bagi Iya, betul, produser betul, gitu kan, Pak. Ya. betul. Ya, terutama kita juga mengalami beberapa customer kita itu yang sangat produksinya sangat cepat sekali dan tidak sesuai dengan demand ya Pak. Waktu di awal berpikirnya bulan ini atau 6 bulan ini akan produksi 1 juta piece. Ternyata marketnya customer bilang nggak jadi 1 juta piece karena market turun nih kayak sekarang. Jadi ternyata 500.000 gitu kan. Sehingga gimana cara men-shifting terutama raw material ya dalam kasus ini ke barang-barang yang lain ya. Oke Pak. Nah, kalau dari itu kan dari sisi pain-nya Pak. Nah, kira-kira bisa dijelasin lebih sedikit lebih detail mengenai ada feature apa aja sih Pak yang di dalamnya itu sehingga bisa menyelesaikan pain yang tadi kita ini nih. Kalau demand-nya berubah-berubah, terus kita bingung, ternyata raw material kita udah alokasiin ke satu customer, ternyata customer yang lain tiba-tiba datang dengan kebutuhan yang mendadak karena tiba-tiba demand dia tinggi. Nah, kita harus shifting raw materialnya padahal sebetulnya itu punyanya customer lain yang udah dialokasi ya Pak. Ya, betul, Nah, Pak. itu kan pain-nya teman-teman di planning ya Pak biasanya. Ya. Nah, kira-kira ada bisa jelasin lebih detail nggak Pak? Ya Pak, kalau kita bicara tentang material ini, disinilah kita lihat bahwa kolaborasi itu udah sangat penting sekali antara planning system dengan ERP itu sendiri Pak. Ya, kalau kita lihat scheduling di ERP itu kan dia melakukan manufacturing, tapi material requisition planning itu kan berdasarkan work order, berdasarkan sales order yang ada. Betul. Kemudian melakukan MRP. Dan MRP itulah sangat penting sekali untuk kita tarik juga ke dalam sistem kita. Oke. Karena MRP itu kan ujungnya adalah purchase order Pak. Nah, purchase order itu akan muncul di
APS ya, yaitu sistem schedulingnya kita, bahwa di titik ini terdapat berapa banyak order yang akan terpengaruh. Oke. Ya, jadi setiap purchase order kita itu akan muncul di sistem. Ya, jadi setiap tanggal itu akan ada bahwa tanggal sekian berapa banyak material yang akan masuk. Oke. Ya, dari situ begitu ada satu istilahnya order atau material yang katanya harus mundur, otomatis jobnya juga akan ditarik mundur oleh sistem Oke, ini. jadi mereka bisa langsung lihat tuh Pak ya, Langsung, teman-teman Pak. dari planning ya. Ya. Oke, Ya, kan ya. sekarang ini banyak masih teman-teman planning mungkin masih yang menggunakan Excel ya Pak ya, Ya. Excel ya. Paling nomor 1 di dunia katanya Ya, Pak. tools yang paling hebat nomor Iya. 1 di dunia. Nomor 2 sih katanya, nomor 2 karena nomor satunya katanya email katanya. Nomor 2-nya Excel katanya. Nah jadi berarti mereka nggak perlu melihat di Excel lagi ya. Kalau sekarang mungkin kalau masih pakai Excel ya, kalau yang teman-teman masih ada di luar ERP dari PPIC ya berarti ya Pak ya. Ya. PPIC ya. Ya, Oke karena Pak, yang lainnya kalau kita bicara tentang Excel itu memang dia tools yang bagus untuk melakukan planning. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, apakah dia bisa melakukan analisa? Ya kan? Karena analisa inilah yang sangat dibutuhkan di sini. Betul. Ya, jadi ini juga salah satu fitur utama dari APS yang bisa melakukan analisa bahwa hari ini berapa order yang akan telat dengan keadaan seperti ini. Jadi Yang pertama, customernya bisa dikasih tahu duluan. iya, gitu ya. itu satu. Yang kedua adalah lead time. Ya kan, lead time dari produksi kita dengan keadaan hari ini berapa lama, berapa jam lead time atau berapa hari lead time-nya itu. Oke. Ya, itu juga kita punya satu statistik, itu pertama. Yang kedua adalah kita bisa membandingkan antara satu skenario dengan skenario yang lain dari kita punya production schedule. Jadi production schedule pertama kita udah susun, wah saya lihat ini oke, saya simpan. Kemudian saya coba rubah lagi sesuai dengan kebutuhan saya, dan kemudian saya bandingkan dua skenario ini, mana yang lebih baik untuk saya, mana yang lebih menguntungkan. Karena pasti ada plus minus, tergantung plannernya mana yang mau kita utamakan. Ya, karena kalau kita bicara tentang kapasitas mesinnya begitu-begitu aja Pak. Gak mungkin kapasitas mesin, let's say kita bisa memproduksi 2 atau 3.000 pieces dalam 1 jam. Itu tiba-tiba bisa jadi 5.000, nggak mungkin ya kan, pasti gitu. Kemudian itu kapasitas. Kedua adalah waktu. Setiap hari cuma 24 jam, nggak mungkin lebih dari itu. Ya kan Pak. Jadi itulah bagaimana sistem ini bisa membantu mengoptimalkan kita punya schedule yang kita sebut sebagai plan optimization Pak. Bukan satu line aja, tapi plan optimization yang bisa membantu kita melakukan optimisasi itu. Oke, berarti ini akan mempertimbangkan kalau ada line yang tiba-tiba juga nggak jalan ya Pak? Betul Pak. Untuk memperhitungkan itu juga ya jadinya ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba breakdown, ya kita bisa merubah di dalam kalendernya kita. Ya, karena tujuannya adalah kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Contoh yang tidak memberikan nilai tambah adalah kita sebut sebagai changeover. Changeover atau switchover antara satu job ke job yang lain. Di situ adalah changeover. Ya, tapi kalau misalnya kita pakai contoh yang sederhana aja Pak. Misalnya ada job masuk 5 job dengan warna yang berbeda-beda. Misalnya 5 job, ada yang 3 job itu 4 warna, 2 job ini 7 warna misalnya Pak. Kita begitu masuk, otomatis yang mau kita lakukan adalah kita membariskan dulu job yang 4 warna, jalan dulu semuanya. Setelah itu kita cuci dan kita jalankan 7. Berarti kita punya changeover cuma 1 Pak. Nah, tapi kalau kita tidak menggunakan sistem, let's say kita baru bicara 5 job, bagaimana kalau 10-20 job? Bisa aja running 4 cuci, running 7 cuci, running 4 lagi cuci gitu Pak. Itu adalah yang kita sebut sebagai aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Itu yang kita mengurangi. Itulah salah satu kelebihan daripada APS. Dari si advance planning dan Yang scheduling ini itu, ya. ya, Oke Pak. Nah tadi Pak Yeli juga sempat menyinggung tuh Pak, data dari MRP, PO-nya gitu diintegrasi. Berarti ini otomatis kita bisa mengintegrasikan dari sistem lain ya, khususnya ERP ya Pak ya, berarti ya, untuk melakukan, untuk dasar dia sebagai planning dan scheduling ya, begitu ya Pak? Betul Pak, karena ini juga kita sebut sebagai satu prerequisite untuk menggunakan APS.
Ya, karena untuk menggunakan APS pertama-tama kita harus punya sesuatu untuk kita jadwalkan. Apa yang kita jadwalkan? Work order. Work order itu berasal dari mana? ERP sistem kita. Ya, di dalam ERP sistem yang kita sebut sebagai ERP sistem yang bagus, otomatis harus memiliki MRP. Ya, MRP itu yang setidaknya MRP, karena MRP itu yang bisa mengetahui bahwa saat ini kebutuhan material itu berapa banyak gitu kan Pak. Nah, setelah itu akan dikonversi menjadi purchase order. Nah, purchase order itulah sangat penting digunakan di sistem APS karena di situ akan kita tracking. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan integrasi gitu kan Pak, mengambil data dari ERP sistem, ya kemudian kita schedulekan dan kita lempar ke MES. Ya kalau misalnya perusahaan juga ada MES, ya MES itu melakukan eksekusi, kemudian MES akan mengupdate kembali datanya ke ERP-nya. Nah, MES ini berarti kita akan rilis production order-nya ya Pak? Nah, production itu order sudah rilis, sudah dieksekusi. Ya, jadi dieksekusi, hasil eksekusi itu akan kita update kembali ke ERP system. Baru ERP update lagi ke APS Pak. Karena kita perlu satu single source of truth. Ya, kalau kita semua tahu bahwa single source of truth itu pasti adalah ERP sistemnya kita, gitu kan Pak. Betul. Karena di situ kan kita berhubungan dengan customer, kita berhubungan dengan supplier. Ya, jadi single source of truth itu kita update melalui eksekusi, maka dia update kembali ke APS supaya APS kita selalu real time, gitu Pak. Ya intinya tetap datanya harus dari ERP ya Pak, yang komplit ya. Sedangkan yang ini kita akan melakukan planning dan scheduling. Karena itu kita butuh datanya semua yang artinya harus kita integrasikan dengan ERP kita ya Pak. Betul Pak. Oke Pak, luar biasa teman-teman. Jadi memang di banyak kasus pun yang kita mengimplementasikan, kita punya tantangan di sistem ERP itu karena intinya teman-teman dari production planning itu belum mulai menggunakan ERP. ERP-nya baru pada saat eksekusinya tuh Pak, seperti Pak Yeli tadi mention ya. Kita bikin demand planning, kita bikin ada SO, terus kita running supaya bisa tahu berapa yang harus diproduksi. Habis itu kita tahu berapa yang harus kita beli barangnya. Nah, tapi memang waktu sebelum kita turunin produksinya, nah mereka biasanya teman-teman dari production planning, terutama departemen yang production planning ini yang harus mengatur ya, ini harus turun kemana, pakai mesin yang mana. Dan biasanya keadaan seperti itu selalu ada satu yang kita sebut sebagai champion Pak, yang semuanya ada di sini. Nah ya jadi kalau misalnya Pak Andi pikir kalau misalnya orang itu cuti, apa yang terjadi dengan produksi? Karena banyak perusahaan berpikir kan saya baik-baik aja 30 tahun ya. Padahal sebenarnya ada satu orang ya. Ada satu orang yang mikirin semua. Ada seorang champion yang semuanya terisi di sini. Suatu hari kalau misalnya orang tersebut cuti atau dia akhirnya mendapatkan opportunity yang lebih baik, apa yang terjadi dengan produksi kita? Gitu kan Pak. Tapi kalau dengan sistem, kita semuanya adalah kita menuangkan yang ada di kepala ke sistem itu. Kita ngajari sistem itu apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya adalah kita tinggal jalankan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke Pak. Noted. Oke, terima kasih nih Pak buat informasinya yang sangat berharga nih buat kami juga buat teman-teman ya. Karena memang banyak yang tidak menyadari bahwa mereka butuh itu ya. Karena toh berjalan juga sekarang. Walaupun dengan kondisi pakai Excel atau pakai sistem yang sederhana gitu ya, karena kebiasaan yang sudah Pak Yoli bilang tadi itu karena sudah lama sudah terbiasa. Nah, tapi ternyata kita Siemens punya solusi yang cukup canggih buat diintegrasikan dengan ERP-nya Bapak Ibu teman-teman semuanya supaya kita bisa melakukan planning lebih baik. Ujung-ujungnya ya sebenarnya yang tadi sudah dijelaskan, ujungnya ya buat customer kita sih, supaya customer kita lebih bisa kita service atau kita deliver sesuai dengan yang kita janjikan ya, atau lebih baik dari yang kita janjikan. Iya, kalau kita bicara tentang service tadi Pak Andi, tentu saja kalau customer tanya, kalau saya mau memproduksi sebanyak A, misalnya sebanyak 10.000 pieces dalam 3 hari, apakah bisa dipenuhi?
Itu butuh waktu berapa lama bagi teman kita untuk mencari tahu. Ya kan, bahwa oh dengan ini saya saat ini produksi saya seperti apa, keadaan plan saya seperti apa. Itu mungkin butuh waktu berjam-jam untuk tahu bahwa oh Pak bisa kita penuhi, atau hanya main janji aja, oh Pak saya bisa gitu ya. Tapi dengan APS kita bisa melakukan yang namanya capable to promise atau able to promise. Ya, di situ kita bisa melakukan inquiry, yaitu kita memasukkan satu order, istilahnya itu order bayangan, bahwa simulasikan, kita gangguin lah ya kita simulasikan bahwa dengan 10.000 barang A, berapa lama saya bisa produksi. Dia akan kasih tahu bahwa paling cepat adalah 2 hari atau 3 hari gitu Pak. Jadi dengan demikian kita bisa promise ke customer bahwa ya kita bisa 3 hari. Itu di simulasinya bisa kita gangguin order yang lain juga nggak Pak? Kan ada juga yang order force order untuk stok kan. Nah yang ini kita gesernya dulu deh. Nah terus hitung lagi gitu. Oke, jadi gini Pak. Pertama-tama kalau kita bicara capable to promise, dia harus bisa masuk dulu dengan keadaan apa adanya dulu Pak. Kondisi hari ini Kondisi lagi running. apa adanya dulu. Ya dengan demikian kita akan lihat bahwa apakah masih saya bisa promise atau enggak. Itu kan yang idealnya. Betul. Idealnya, Nggak ada Pak. yang berubah. Nggak ada yang berubah. Ya, tapi kalau misalnya ini adalah anchor tenant, istilah itu customer yang sangat penting sekali, yang bilang bahwa dalam 3 hari saya harus selesai, maka kita harus si planner sudah harus mulai pikir mana yang harus saya korbankan. Apakah yang long term production ini yang saya korbankan atau yang mana? Ya kan? Dengan demikian dia bisa selipkan ke situ dan coba running lagi. Jadi bisa lah itu dicoba-coba lah, Ya, karena kan kayak tadi kita sempat singgung bahwa ada prioritas yang harus kita jalankan. Ya, jadi dengan prioritas itu APS dari Siemens juga bisa melakukan prioritas. Artinya saat ini semua order yang masuk memiliki prioritas yang sama. 10. Tapi kalau ada satu order yang kelihatannya dia lebih penting daripada yang lain, kita bisa rubah dia jadi 9. Artinya saat kita reschedule, dia lari ke depan. Terus tiba-tiba ada yang datang lagi, ini yang super penting. Kita maju lagi ke 7 atau kita maju ke 1 gitu Pak. Jadi bagus. Dengan demikian kita bisa melakukan scheduling sesuai dengan priority. Sangat cepat dan tanpa kesalahan pakai Excel lah ya. Betul Pak. Kalau pakai Excel memang sangat rumit, apalagi kalau plannya besar dan line-nya banyak ya, line produksinya banyak. Ya, dan sesuai dengan real time Pak, dengan keadaan plan kita saat ini. Oke, noted Pak. Nah, terakhir Pak, ada tips nggak Pak buat teman-teman yang dengerin yang belum pakai? Kalau mereka mau ngimplement tuh, mereka harus ngapain? Yang paling awal dulu dah. Ya, oke Pak. Jadi kayak tadi di awal kita sempat singgung bahwa ada prerequisite. Prerequisite itu yaitu dia harus memiliki ERP system yang bisa menghasilkan at least work order. Ya, karena konsumsi dan dari ERP-nya harus akurat juga lah ya. Betul Pak. Harus akurat. Ya. Di saat Bapak Ibu sudah percaya bahwa ERP saya saat ini sudah memberikan informasi yang akurat, silakan. Ya, betul. Karena kayak kita ini udah satu jargon yang sudah sangat semua orang udah pasti tahu bahwa garbage in, garbage out. Betul. Ya kan? Ya, kita memberikan informasi yang salah ke dalam satu sistem, maka keluarnya pun salah gitu kan Pak. Jadi artinya di saat kita sudah yakin bahwa saya saat ini sudah bisa membuat sesuatu yang sangat tapi pennya saya adalah bagaimana saya bisa mendeliver dengan baik kepada customer. Yang kedua, kenapa saya selalu telat? Padahal saya sudah merencanakan dengan sangat baik, kenapa selalu telat? Ya. Ketiga, kenapa saya punya Excel sudah tidak sanggup lagi membantu saya untuk melakukan yang terbaik. Nah, di saat seperti itu maka itu adalah saat yang terbaik untuk pindah ke APS. Mulai menggunakan APS ya. Oke Pak. Nah terakhir Pak, kami dari Sterling juga kita senang kita bisa partner dengan Siemens. Nah mungkin bisa dijelasin sedikit Pak mengenai latar belakang kerjasama dengan Sterling juga dari teman-teman Siemens. Iya Pak. Jadi kalau kita bicara tentang partnership, memang Siemens itu sangat selektif ya dalam memilih partner.
bukan hanya kemampuan partner itu dalam menjual, tapi adalah kemampuan mereka dalam deliver juga, Pak. Oke. Ya, karena dalam delivery itu kan sangat penting sekali. Kita mau jaga kualitas dari produk kita yang bisa digunakan dengan customer dengan baik sekali. Oke. Dan kita melihat semua itu ada di Sterling, ya, dan juga dengan portfolio dari Sterling, di mana customer portfolio yang kita sebut bahwa itu yang benar-benar sangat-sangat mendukung sekali ya. Ya, jadi dengan demikian juga track record dari Sterling yang juga sangat bagus. Dengan itu Siemens benar-benar merasa ya sangat bergembira sekali bisa berpartner dengan Sterling. Gitu. Oke. Terima kasih nih Pak. Terima kasih juga, kita juga merasa terbantu buat teman-teman dan customer kita juga. Kita berusaha mencarikan solusi yang bisa fit in sama mereka untuk ujung-ujungnya menyelesaikan pain-nya mereka ya. Iya. Ujung-ujungnya menyelesaikan pain-nya mereka. Dan serve the customer better. Betul. Pada akhirnya buat customer lah ya, buat Iya, customer. iya. Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah menyimak, terima kasih sekali lagi. Semoga informasinya bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman di industri manufaktur, dan lebih spesifiknya lagi buat teman-teman produksi di production planning, inventory control ya. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Yeri Ya, sekali terima lagi kasih, sudah Pak. mampir ke podcast ke kami ya. Thank you.